Tidak bisa. Oke, silakan dilanjut. Saya lanjut ya Pak ya. Ibu Anita. Ya. Baiklah, Ya. saya ulangi. Perkenalkan, nama saya Anita Rahayu. Saya dari SMP 1 Mempawah Hilir, Kalimantan Barat. Saya ingin mempraktikkan simulasi untuk kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Eko untuk memimpin doanya. Baiklah, terima kasih Eko sudah memimpin doa. Tujuan kita berdoa ini supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kegiatan pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh iya, masuk semua. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu ingin kita semua bersemangat ya. Nah, seperti biasa kita tepuk semangat. Nah, kalau yang ini tepuk semangat dua, tepuk semangat happy ya. Jadi contohnya pagi-pagi tepuk, kemudian semangat pagi, harus happy, unjuk gigi. Nah, seperti itu. Jadi, supaya kita semua bersemangat. Silahkan kita lakukan bersama-sama. Wah, semuanya terlihat bersemangat ya, senyumnya luar biasa. Ibu juga sangat senang melihat semangatnya hari ini. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa ya? Kira-kira ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kehidupan masyarakat Indonesia di masa pra-aksara. Sebelum itu, Ibu mau nanya nih, kira-kira ada yang tahu agama tertua di dunia? Iya, agama Hindu ya, kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Nah, setelah memulai masa praaksara yang sudah kita pelajari minggu lalu, masyarakat Indonesia ini memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Nah, masa ini sering juga dikatakan sebagai masa klasik ya, yaitu masa awal masuknya unsur-unsur budaya di Kepulauan Indonesia. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan mempelajari tentang yang pertama menganalisis bagaimana sih masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, kemudian menelaah teori-teori yang berkaitan dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta nanti Ibu juga akan mengarahkan anak-anak untuk membuat mind map yang isinya adalah tentang alur atau bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Nah, untuk itu Ibu harap semuanya fokus, semuanya memperhatikan karena apapun yang kita lakukan hari ini semuanya akan Ibu nilai. Karena di sini penilaian bukan hanya penilaian pengetahuannya saja, nanti Ibu juga akan menilai bagaimana sikapnya di kelas, bagaimana nanti saat kalian berdiskusi, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana cara mengerjakan proyek yang akan Ibu berikan. Nah, semuanya akan Ibu nilai. Jadi dari segi sikap, keterampilan maupun pengetahuannya itu juga akan Ibu nilai. Baik Pak, sudah di kegiatan pendahuluan. Ya, dari yang disampaikan tadi, Ibu Anita, ada yang tercecer? Tidak ada Pak, tujuan sama penilaian tadi juga sudah. Tapi sesuai dengan Persepsi? udah tadi yang di awal tentang masuknya ke kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke ya. Baik, kita undang dengan hormat Ibu Marhawati untuk menguji saudari
Anita Rahayu. Silakan Ibu, tapi halo Ibu Mar. Oh, saya dulu ya. Mungkin Ibu Marwati lagi ada mungkinnya aktivitas yang lain. Baik, Ibu Anita, ya. Iya. Identifikasi masalahnya kemarin Bu, dari 6 menjadi 2. Identifikasi pertama itu motivasi belajar siswa rendah, yang kedua hasil belajar mata pelajaran IPS yang masih rendah, Pak. Jadi hasil belajar Iya, IPS yang masih rendah ya, yang dipakai di dalam perangkat pembelajarannya ini, ya. iya. Prestasinya rendah. Kalau sebelum Ibu Anita mencari apa namanya ya, kajian literatur dan wawancara, dari perspektifnya Ibu Anita sendiri terkait dengan masalah rendahnya prestasi itu, apa saja yang menjadi penyebabnya menurut Ibu sendiri? Dari saya sendiri penyebabnya itu siswa kurang memperhatikan saat saya menjelaskan. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak aktif. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran hampir sebagian besar itu siswa berharap dengan temannya. Jadi sehingga kegiatan pembelajaran itu hanya menonjol ke teman-teman yang memang memperhatikan pelajaran. Kemudian yang aktif di sini saya, sehingga dalam kegiatan pembelajaran itu siswa sangat bergantung dengan gurunya. Seperti itu, Pak. Jadi kurang ada kemandirian belajar dari siswanya sendiri. Dari beberapa siswa yang saya temui di kelas itu masih hampir sebagian besar, sehingga mempengaruhi hasil belajarnya, Pak. Gitu. Jadi Ibu sudah mengenal ada beberapa faktor-faktor ya yang menyebabkan sehingga hasil belajar peserta didik Anda itu menjadi rendah sebelum melakukan studi literatur dan studi wawancara. Nah, setelah dilakukan studi literatur dan wawancara, bagaimana? Iya, Pak. Apakah yang di diperoleh ataukah yang sepengetahuannya itu ada hal-hal yang berbeda atau ada hal-hal yang apa dengan kajian literatur dan hasil wawancara? Silakan. Ya, setelah saya melakukan wawancara dan studi literatur, faktor-faktor penyebabnya kurang lebih sama, Pak. Misalnya tidak ada kurang rasa ingin tahu siswa dari literatur yang saya cari, kemudian saat mengerjakan soal-soal siswa memerlukan waktu yang lama, siswa tidak memahami apa yang mereka pelajari, kemudian juga misalnya siswa tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, kurang lebih hampir sama, Pak. Begitu ya. Berbeda ataukah ekstrimnya berbeda ataukah ada kesamaan ataukah ada saling melengkapi? Seperti itu yang Ibu tahu Iya, dengan yang hasil data wawancara dengan iya, saling terapi. melengkapi, saling melengkapi, sehingga saling melengkapi, Nah, Pak. saling melengkapi. Jadi solusi yang dipilih yang Dari tepat berbagai dari faktor beberapa itu, yang ada. Pak, solusi yang tepat itu adalah untuk masalah yang pertama, yaitu masalah motivasi belajar siswa rendah, itu lebih mengarah kepada solusinya itu untuk menggunakan model pembelajaran inovatif.
Salah satunya model pembelajaran project based learning. Kemudian untuk permasalahan yang kedua tentang hasil belajar IPS rendah itu mengarah ke penggunaan media pembelajaran interaktif, yaitu media PowerPoint, Pak. Iya. Jadi perangkatnya yang kita bahas di sini Bu, yang aksi 2 ya, yang interaktif itu. Yang aksi 2 atau satu, Pak? Yang kita perhatikan tadi Oh aksi iya, 1 aksi atau aksi 2? satu. Aksi satu, Pak. Nah, berarti aksi 1 dia pakai apa solusinya tadi? Model pembelajaran project based learning, Pak. PJBL. PJBL ya, PJBL. Iya. PJBL. Nah, kalau dari pemahamannya Ibu Anita, PJBL itu seperti apa sebenarnya? Dilihat dari aspek ketepatannya untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi oleh Ibu Anita. Ya, karena dari sayanya memang juga berpikir beberapa macam mode pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa, Pak. Tapi setelah wawancara, salah satu yang saya konsepkan itu juga disebutkan oleh beberapa narasumber, yaitu model PJBL. Karena di sini model PJBL ini adalah salah satu model yang dapat mengaktifkan kegiatan di kelas atau kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga siswa itu aktif dalam melakukan kegiatan atau selama kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti itu, Pak. Terlepas dari kelebihan PJBL, nah kekurangannya itu yang didasarkan pada hasil telaah literatur apa saja dan bagaimana meminimalisasi kelemahan-kelemahan PJBL itu supaya tidak muncul atau tidak hadir pada saat penerapan model pembelajaran ini. Itu seperti apa, Ibu? Kalau dilihat dari kelemahan-kelemahan. Kelemahannya itu terutama segi waktu, Pak. Karena project itu biasanya itu memerlukan waktu. Waktu misalnya kegiatan pembelajaran itu tidak cukup untuk sekali pertemuan, tetapi saya mengusahakan untuk proyek ini bisa dikerjakan dalam satu kali pertemuan atau 80 menit kurang lebih dengan merancang proyek yang mudah dikerjakan oleh siswa, tetapi di sini siswa aktif gitu dalam kegiatannya. Kemudian yang kedua, kelemahannya biaya. Biasanya dalam membuat sesuatu kegiatan proyek itu kan perlu biaya. Nah, di sini saya mengantisipasi untuk kegiatan proyek itu dengan memanfaatkan teknologi. Biasanya kalau misalnya kita membuat sesuatu itu harus alat dan bahan, di sini saya mengalihkan setelah mereka mensketsa proyek yang akan mereka kerjakan, mereka lanjut membuat proyek itu dalam bentuk aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi Canva, sehingga di sini untuk bahan dan alat itu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya, sehingga mereka hanya perlu memanfaatkan atau membawa HP masing-masing. Kalau ada laptop juga boleh laptop. Kemudian kelemahan yang selanjutnya itu biasanya kadangkala ada beberapa siswa yang kesulitan, yang tidak terbiasa mengerjakan mungkin agak lama. Tetapi saya sudah pernah mencoba untuk Canva ini karena mudah digunakan dan diterapkan. Alhamdulillah siswa saya bisa mengerjakannya karena mereka juga senang. Senang di sini karena aplikasi yang ada di Canva itu banyak dan menarik sekali sehingga apapun di situ ada. Jadi dalam waktu kurang lebih 10 menit mereka sudah bisa mengerjakannya. Mungkin karena faktor mereka senang tadi menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian kadang yang terakhir ini yang memang biasanya dirasakan bukan hanya model PJBL tetapi model pembelajaran yang lain, di mana kalau dalam kegiatan kelompok pasti ada siswa yang pasif. Nah, di situ pasti ada. Nah, saya di sini supaya semua siswa saya aktif, untuk dalam kegiatan proyek itu kan biasanya ada langkah mereka menyusun penjadwalan. Di situ saya arahkan untuk langkah pertama proyek dalam langkah pertama mensketsa itu mereka seluruh kelompok berdiskusi untuk membuat sketsa yang bisa mereka kerjakan. Nanti yang langkah kedua semua anggota kelompok itu membuat versinya masing-masing sehingga tidak ada istilah
siswa yang tidak bekerja. Jadi semuanya bekerja dengan versinya masing-masing sesuai dengan yang sudah dikerjakan secara kelompok tadi. Jadi di sini saya ingin mengantisipasi supaya semua siswa di kelompok saya aktif seperti itu, Pak. Uh, Hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kelemahan yang sudah saya identifikasi terkait apabila saya melaksanakan kegiatan PJBL ini, Pak. Ya, oke. Selanjutnya terkait dengan eh, evaluasi ya. Ikatnya evaluasi karena bagaimanapun juga keterukuran sebuah proses pembelajaran itu sangat ditentukan oleh alat evaluasinya. Ya, bahwa dia berhasil, apalagi tadi ada apa namanya hasil prestasi peserta didiknya itu rendah untuk di aksi 2 ya, itu juga bisa dipahami bahwa jangan-jangan yang bermasalah itu bukan peserta didiknya, tapi alat ukurnya yang bermasalah. Kalau alat ukur yang dibuat itu tidak bisa mengukur apa yang menjadi keinginan kita atau apa yang menjadi harapan kita. Ya, makanya eh, instrumen penilaian itu khususnya untuk penilaian pengetahuan ya harus betul-betul bisa dipertimbangkan kesesuaiannya dengan IPK-nya, tujuan pembelajarannya, dan tentu materinya. Ya, bisa dijelaskan, Ibu Anita, evaluasi pengetahuannya Dalam evaluasi pengetahuan ini jika saya dikaitkan dengan ya dengan tujuan pembelajarannya. Iya, Pak. Dalam evaluasi ini saya menggunakan pilihan ganda, di mana dalam pilihan ganda itu ada 10 soal. Dalam 10 soal itu masing-masing memang sudah saya buat kisi-kisi. Kisi-kisi ini saya berpedoman pada tujuan pembelajaran dan kemudian tujuh pelajar itu juga berpedoman pada IPK yang akan dicapai. Nah, tentunya apabila kita sudah berpedoman pada IPK, karena IPK itu kan ibarat kata arah kita untuk dalam kegiatan pembelajaran. Apa saja yang kita laksanakan memang merangkum dari semua IPK itu, baik itu tujuan ataupun nanti kisi-kisi yang akan kita buat, sehingga nanti apapun soal yang diberikan itu sesuai dengan apa yang dipelajari oleh siswa-siswi kita, Pak. Sehingga harapannya nanti mereka dapat menjawab dengan baik, sehingga hasil belajar bisa meningkat seperti itu, Pak. Kalau terkait dengan proses penerapannya, Bu, dari evaluasi instrumen evaluasinya yang kita sudah buat itu seperti apa pada saat proses pembelajaran? Mulai Evaluasinya di kegiatan akhir, Pak. dari mulai dari evaluasi apa namanya sikap, evaluasi keterampilan dan pengetahuan itu seperti apa dan bagaimana? Untuk evaluasi sikap itu selama kegiatan pembelajaran berlangsung itu saya lakukan karena di situ jenisnya observasi, kemudian keterampilan itu ada dua, ada yang selama kegiatan, ada juga saat mereka presentasi nanti itu akan saya nilai hasilnya, hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya itu berupa produk tadi, kemudian keterampilan itu dari segi menyampaikan pendapat, dari segi membimbing kelompok, bekerja sama dengan temannya. Nah, itu juga selama kegiatan pembelajaran langsung, nanti hasil akhir yang kedua itu keterampilannya itu hasil produknya sendiri, proyeknya sendiri. Kemudian untuk pengetahuan itu saya laksanakan di kegiatan penutup. Setelah saya nanti melakukan memberikan kesimpulan dan pembelajaran itu ada evaluasi untuk mengukur apa yang sudah dipelajari anak sejauh mana perkembangannya seperti itu, Pak. Oke ya, akan dilanjutkan oleh Ibu Marhawati. Silakan Ibu Tabe. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, Bu. Silakan. Salam.
Salam kenal ya Bu Anita. Iya, Bu, salam kenal. Bu Anita mengajar di mana? Di SMP 1 Mempawah Hilir. Di mana tuh? Mempawah di Kalimantan Barat, Bu. Oh, Kalimantan Barat, sama dengan Pak Hanapi atau Pak Iya, Dan? Pak Dan. Oh, sama Pak Pak Hanapi. Hanapi. Kalau Pak Hanapi itu di Ketapang, saya di Mempawah. Jauh Oh, Pak Hanapi, lebih lebih jauh dari saya. Ibu sudah berapa tahun jadi guru? Kalau untuk guru SMP 2 tahun, Bu. Kurang lebih 5 tahun itu guru SD, Bu. Oh ya, Ibu sudah statusnya sekarang udah PNS? Iya, 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah ya. Berarti sudah itu ya. Baik, tadi kan sudah banyak pertanyaan dari Pak Ibrahim ya, Iya. menyangkut Itu tolo-tolo itu lah. Mana apa lewat file, namanya, kenapa baru eh, sudah akhir semester? Nah, di awal semester itu sudah dikirimkan. mulai Saya sudah dari balas apa itu, namanya Anda itu kurang penguasaan informasi. tentang Kita bilang RPT, Mbak Anda itu kemudian tidak berkelompok apa-apa perencanaan aksi dan ngomong semua. sebagainya, bagian-bagian Saya dari ketika RPT kayak itu sudah gini, banyak yang kirim file ditanyakan oleh Pak saya Ibrahim, jadi anunya saya tinggal fotonya menambahkan pergi, sedikit saya aja ya, konfirmasi. Bu Iya, Anita. Begitu semua Eh, di daerah kemarin. Iya, yang Menurut sudah Bu ada di sini. Anita, dari sekian Sekarang dia banyak, jilid. mulai dari Iya. LK.1 1.1 sampai saat ini, kira-kira yang mana ya menurut Ibu Anita kegiatan-kegiatan itu yang eh, menurutnya butuh waktu dan sulit, ada tingkat kesulitan yang Ibu temui? menurut saya, Bu, di kegiatan eksplorasi. Jadi di sini kan kegiatan eksplorasi itu ada dua. Iya. Pertama, kegiatan eksplorasi dalam em, kita untuk itu ya, Bu ya, menemukan permasalahan, kemudian Mhm. dalam eksplorasi kita menentukan solusi. Nah, dua-duanya Ya. itu kan memerlukan kajian literatur dan Mhm. kita juga mewawancarai beberapa narasumber. Kemudian Mhm. setelah melakukan kedua hal itu nanti kita juga menyimpulkan, Ya. mengidentifikasi mana nih yang cocok dengan permasalahan atau yang dapat memecahkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Karena di sini posisinya apa ya, Bu ya? Saya ini sekolahnya udah jauh, kemudian ada juga dapat musibah gitu kan. Jadi memang benar-benar berbagi waktu, Bu. Di mana untuk wawancara, tapi alhamdulillah yang diwawancarai juga sangat baik ya, baik pengawas, baik itu eh, pakar, guru senior dan lainnya itu sangat membantu sekali. Jadi sehingga walaupun menurut saya ini paling berat dan paling membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra, tetapi alhamdulillah bisa dilewati, Bu. Seperti itu. Baik, Bu Anita. Kalau yang Ibu anggap itu adalah eksplorasi penyebab masalah dan eksplorasi penentuan masalah, memang yang Ibu anggap sulit karena memang letaknya di situ untuk menentukan segala sesuatunya, menentukan solusi dari situ. Pencarian kita mengeksplor namanya, menyelidiki kira-kira dari permasalahan yang kita sudah identifikasi tadi ini apa penyebabnya. Ya. Tapi sebenarnya kalau ibu pahami itu tidak sulit loh sebenarnya, Bu. Jadi kalau sudah dipahami bagaimana dari identifikasi masalah itu kita eksplor, kemudian dari penyebab masalahnya itu kita tarik sebenarnya akar masalahnya di mana. Kalau sudah kita tentukan akar masalahnya, kita tentukan lagi, kita eksplor lagi dengan kajian literatur, dengan wawancara, kemudian kita bisa menentukan solusinya. Jadi Bu Bu mungkin yang sulit itu ya karena mungkin dalam waktu yang singkat, kemudian harus melakukan wawancara dari berbagai baik itu teman sejawat, pakar yang mungkin tidak mudah untuk menemuinya, dan waktu yang singkat harus ada kegiatan seperti itu. Tapi yang sebenarnya yang mudah dilakukan itu kan yang kajian literatur, Ibu. Kajian literatur itu kan kita tinggal mencari di internet ya, kira-kira yang cocok dengan misalnya yang cocok dengan permasalahan yang kita angkat itu apa kira-kira. Nah, saya mau tanya, setelah Ibu identifikasi masalahnya, kira-kira penyebab masalahnya apa ya, Bu?
Setelah saya identifikasi masalah, ternyata penyebab masalah yang yang saya dapatkan itu yang pertama mengenai model pembelajarannya, Bu. Yang kedua itu media pembelajaran. Ya, itu. Nah, itu setelah Ibu eksplor dengan kajian literatur media dan model pembelajaran itu eh, apa apa Ibu tentu maksudnya gini, media pembelajaran, kenapa media pembelajaran? Media pembelajaran apa yang ibu tentukan atau ibu ini berdasarkan dengan kajian literatur? Kalau dari kajian literatur itu media pembelajarannya banyak yang cocok dengan, karena kan kalau kajian literaturan kita juga mencari yang sesuai dengan masalah kita. Kalau masalah Ya, yang pertama kan motivasi belajar rendah. ya, Nah, saya dapat beberapa literatur yang menyebutkan beberapa media yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi kan dapat ya. menyelesaikan masalah saya. Itu ada media YouTube, video Mm, pembelajaran, eh, soal penyelesaian soal dengan kuisis, mm, kemudian ada flipbook, dan terakhir itu PPT. Nah, ya, setelah itu saya melakukan wawancara. Hampir sebagian narasumber saya itu memang menyarankan untuk menggunakan PPT interaktif karena di dalam mm, PPT interaktif itu semua bisa terinclude, bisa bisa masuk video pembelajaran bisa masuk, mm, kuis pun kita bisa buat dari PPT dengan dengan membuat sendiri itu di PPT, Bu. Anak-anak juga lebih senang kalau kita pakai PPT. Jadi saya juga melihat dan menganalisis dari kedua sumber ini, baik itu kajian dan narasumber tadi. Jadi saya memilih untuk media interaktifnya itu PPT, Bu. Seperti itu. PPT. Iya. Ya, rata-rata kan menggunakan PPT, tapi kalau misalnya apa materinya Ibu ini? Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya kebudayaan. Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, nah, kalau cuma dengan PPT, Ibu kan masuk di kegiatan inti, bagaimana caranya kalau hanya menggunakan media PPT? Oh, media pendukung lainnya ada, Bu. Iya, apa tuh? Nah, misalnya itu untuk mengantisipasi Bu, karena saya takut nanti mati lampu gimana dan sebagainya gitu kan Bu. Saya gunakan juga media papan flipboard, kemudian saya siapkan itu gambar-gambar yang berkaitan dengan teori masuknya Hindu Buddha supaya anak itu tertarik karena kan kadang kalau anak lihat tulisan itu ya seperti melihat di papan tulis biasa. Kalau kita Hmm, buka gambar menyajikan anak tuh pasti dari gambar itu banyak pertanyaan seperti itu Bu. Nah, itu akan saya buat juga untuk mengantisipasi dan untuk melengkapi media saya, Bu. Jadi tidak hanya PPT tadi, tetapi fokusnya karena tadi ini dari akar masalah saya tarik solusinya adalah media PPT, memang di sini saya fokusnya ke PPT, Bu. Tetapi ada media penunjang lain untuk mengantisipasi kendala-kendala yang terjadi karena biasanya kita ini sudah praktek itu baru muncul gitu Bu. Kayak tadi saya baru mulai itu langsung mati lampu padahal tadi bagus. Jadi saya memang takut eh, ibarat kata takut kendala-kendala yang memang biasa kita hadapi itu. Nah, jadi saya memang mencari solusi supaya nanti saat menemukan kendala ini sudah tak bingung lagi gitu. Jadi tetap bisa berjalan kegiatan pembelajarannya karena ya, ya baik Bu Anita kan begini. Ini Ibu Anita kan nanti kalau misalnya lulus di ujian komprehensif ini kan akan masuk di PPL. ya Berarti RPP atau di aksi apa berapa ini Bu? aksi Aksi satu Bu. aksi satu ini misalnya yang ini Ibu akan bawakan nanti pada saat PPL itu harus betul-betul matang. Jadi tidak mengatakan bahwa ini cadangan atau misalnya apa untuk Ya, nanti mengantisipasi. Kalau Ibu mengatakan media PPT, mau di PPT yang kayak bagaimana? Jadi media PPT yang kayak gimana? Kan misalnya kalau kita misalnya menggambarkan masuk di kegiatan intim, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi tentu ada cerita, ada mungkin video tentang misalnya bagaimana misalnya sebenarnya Hindu Buddha itu bagaimana asal masuknya sehingga itu kan lebih kalau hanya untuk PowerPoint itu kan tidak bergerak Ibu. Tapi iya, kalau video atau gambar yang bergerak misalnya itu kan menarik siswa jadi lagi memperhatikan tadi kan motivasi motivasi siswa yang rendah yang maksudnya yang iya.
identifikasi masalahnya, karena mungkin yang selama ini guru hanya metode ceramah monoton gitu. Nah, kalau berkaitan dengan sejarah atau misalnya kebudayaan Hindu-Buddha, nah itu kan misal Ibu bisa gambarkan di Bali kan orang Hindu-Buddha itu lebih banyak yang di Bali. Apa keunikannya Hindu-Buddha itu? Nah, itu kan dengan video-video Ibu dengan kebudayaan Bali itu kan di apa namanya, orang Barat sana itu taunya Indonesia itu hanya di Bali. Jadi banyak hal yang bisa kita eksplor, Bu, masuk untuk di kegiatan inti. Jadi jangan mengatakan saya untuk mengantisipasi ini nggak, belum. Oh Kalau ya, Ibu sudah masuk nanti di video, misalnya Ibu nanti bikin video pembelajaran untuk di PPL itu tidak ada itu bilang oh nanti ini yang saya gunakan, harus sudah kalau memang media yang bermasalah, media PowerPoint, maksudnya media yang Ibu angkat, media PowerPoint, ya Ibu harus cantumkan media PowerPoint, tidak ada media-media yang lain, karena itu kan Ibu sudah menentukan solusi seperti itu, sudah eksplor dan sudah mencari misalnya di literatur, di kajian literatur, di wawancara. Jadi sudah tidak ada lagi hal-hal yang mengatakan nanti saya persiapkan ini untuk ini, siapa tahu ini ya gitu ya Bu iya, ya. iya Bu. Karena nanti pelaksanaannya seperti itu Ibu. Kalau Ibu misalnya nanti mengajar di PPL itu misalnya katakanlah video full, berapa mulai dari kegiatan inti, pendahuluan, penutup, misalnya katakanlah 30 menit, misalnya 10 menit nih, misalnya di pendahuluan, misalnya berapa menit di inti, berapa menit di penutup. Nah, itu kan sudah di ini semua Bu nanti. Iya, Nanti pada saat membuat video itu ya sudah harus di kegiatan inti itu dalam waktu sekian menit misalnya, kira-kira kalau untuk materi masuknya budidaya itu apa ya yang kira-kira bisa menarik siswa, kemudian mungkin kita berikan aksi misalnya LKPD-nya, misalnya tugasnya apa supaya dia lebih paham tentang masuknya kebudayaan gitu, kemudian bagaimana mengevaluasinya, itu jadi seperti itu Bu, jadi siswa kita lebih paham bagaimana materi yang kita sampaikan gitu ya Bu ya. iya Bu. Nah, gitu. Dalam PPT saya itu ada videonya Bu. Ya. Eh, Oh, ada videonya. ada. Video apa itu yang Ibu Video tampilkan? ya yang tadi Ibu sebutkan tadi tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha supaya anak itu saat melihat tertarik sehingga ada keterkaitan dan mereka juga secara umum sudah ada gambaran apa yang mereka pelajari. Jadi sebelum mereka masuk ke kegiatan pembelajaran, masuk ke proyek, memang saya menayangkan video, Bu. Nanti saya akan di bagian evaluasi itu memang saya tayangkan lagi video untuk sama-sama menyimpulkan gitu pada anak. Kalau Cuman media, kalau apa namanya, apa namanya tadi itu kan media Bu ya. ya Kalau yang satu tuh apa tadi Ibu? Model materi pembelajaran apa yang Ibu tentukan solusinya? project based learning. Iya. Kenapa Ibu pakai PBL? Kenapa Ibu tentukan kan waktu Ibu cari kajian literatur atau wawancara ada tidak yang memberikan maksudnya apa namanya arahan selain PBL? Ada Bu, tetapi saya melihat di sini yang banyak menyarankan itu yang dan saya pikir memang di PJBL ini memang kita kan untuk menyelesaikan masalah motivasi belajar. Nah, dalam PJBL ini kan memang mereka di apa ya diharapkan untuk aktif karena mereka semua harus mengerjakan sebuah proyek secara kelompok. Jadi saya pikir juga dari narasumber, dari literatur juga ada sebagian besar menyarankan untuk PJBL sehingga saya ingin mencoba menggunakan PJBL lagi. Sebelumnya saya juga sudah menerapkannya, Bu. Cuman untuk ini kan karena di kelas 7, saya ingin mencoba menerapkan juga di kelas 7. Apakah hasilnya sama berhasil gitu meningkatkan motivasi belajar siswa? Seperti itu, Bu. Iya. Oh, jadi itu tadi ya. Nah, saya mau tanya dulu di kajian literatur itu Bu, literatur apa yang artikel apa yang Ibu gunakan untuk mengatakan bahwa model pembelajaran PBL itu eh,
harus diterapkan atau harus Ibu pakai untuk mm, menentukan solusi? Ini saya ambil dari skripsi, hasil skripsi dari mahasiswa Mardani tahun 2000 tahun 2021. Mardani tahun 2021, beliau itu meneliti mengenai pengaruh penerapan model pembelajaran project based learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana hasilnya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dalam menggunakan model pembelajaran project based learning, Bu. Selain itu ada lagi selain skripsi, Bu? Selain skripsi itu dari guru senior, dari pakar ini dia guru berprestasi dan juga tutor di UT juga menyarankan kepala sekolah juga menyarankan coba menggunakan PJBL karena kepala sekolah saya kan kemarin juga sempat PJBL supervisi apa PBL? PJBL, Bu, project. Ah, Project. Oh, ya, Ibu pakai project. sempat Eh, supervisi kata beliau, kalau mau mengatasi masalah motivasi, coba saja yang seperti kemarin ya beliau bilang kan pakai proyek, jadi anak kan aktif. Kemarin kan aktif kata beliau. Jadi saya bilang, "Oh, iya Bu, saya coba karena mungkin ini kan beda kelas. Saya coba di kelas 7 apakah sama gitu hasilnya." Karena saya Nah, juga kalau kalau PJBL Bu gimana? Gimana Ibu menggunakan itu modelnya? Seperti apa itu model PJBL? Model PJBL itu karena ini berbasis proyek, Bu, dia ada 6 Hmm, sintak. Nah, dan hmm, kegiatan pembelajaran 6 sintak. Nah, pertama itu kita penentuan proyek. Nah, dalam penentuan proyek ini saya menampilkan video juga yang tadi saya bilang, Bu, di PPT itu saya sudah siapkan video singkat sehingga anak ada gambaran. Oh, proyek apa nih yang cocok. Nah, di situ dalam materi ini nih proyeknya itu membuat mind map. Jadi mind map ini di sini nanti dalam eh, materi intinya itu kan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Nanti anak-anak minta mengeksplorasi, mencari sendiri materi yang berkaitan dengan itu. Nah, bagaimana proses masuknya, teori-teori apa saja yang ada, kemudian nanti dicari yang mencetuskan teori itu apa, karena semua yang mereka kerjakan ini terkait dengan IPK yang akan dicapai. Nah, soal-soal juga terintegrasi sama. Jadi kalau mereka sudah mengerjakan ini, mereka pasti mengingat konsep karena kalau mind map ini kan konsep secara mendasar, kemudian anak itu lebih mudah mengingat, mudah memahami karena mereka mencari sendiri, mereka mengerjakan sendiri, berdiskusi bersama sama-sama anggota kelompoknya, kemudian nanti mengembangkan. Kemudian langkah ketiganya itu penyusunan jadwal. Di sini saya arahkan karena di sini berbasis proyek. Kalau kita tidak pandai-pandai membagi waktu, takutnya kelemahan tadi dari segi waktu memerlukan waktu, nanti waktunya itu tidak cukup. Jadi di sini penyusunan jadwal ini saya menekankan kepada siswa nanti ada 2 langkah yang harus dilalui. Langkah pertama membuat sketsa mind map-nya secara kelompok dan waktu 10 menit itu pasti bisa diselesaikan karena materi ini eh, tidak berat tetapi ibaratnya bisa dipelajari secara keseluruhan bersama-sama kelompok. Kemudian langkah kedua, membuat mind map itu dalam bentuk aplikasi Canva. Nanti saya juga akan monitoring di langkah keempat, karena di langkah keempat itu saya melihat penyelesaian proyeknya sampai mana, kemudian saya beri arahan apabila ada kesulitan-kesulitan, saya juga akan melihat dalam waktu 20 menit kurang lebih apakah mereka sudah bisa menyelesaikan semuanya. Kemudian nanti di kelima itu mereka mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Nanti proyek itu yang Canva tadi, linknya kan biasanya saya arahkan anak hanya cukup kirim link ke saya ke WA group. Jadi linknya nanti saya akan buka, saya akan sajikan dalam bentuk bantuan infokus. Jadi yang dibuat anak akan langsung tampil. Nanti saya di tahap kelima, saya membimbing anak untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, hasil proyek tadi, mempresentasikan ke depan teman, ada sesi tanya jawab. Kemudian di langkah terakhir, saya mengevaluasi hasil proyek yang mereka kerjakan, Bu. Sehingga tujuannya langkah-langkah ini dilaksanakan selain proyek tadi, mind map tadi sudah dibuat,
dari berbagai kelompok, mereka juga karena membuat sendiri, mereka juga akan memahami sendiri, mempelajari, karena mereka mau tidak mau harus fokus dengan pekerjaannya. Jadi semua harus aktif. Ya. Semua anggota kelompok harus punya produknya masing-masing. Walaupun dia itu berkelompok, tetapi setiap anggota kelompok akan mendapatkan akan menghasilkan sebuah karya masing-masing gitu dengan versinya masing-masing seperti itu, Bu. Jadi harapan saya dengan model PJBL ini semua anggota kelompok di kelas itu aktif. Yang kurang, yang saya juga punya catatan siswa yang agak kurang, yang tidak bisa, yang agak lama gitu mengerjakannya, itu yang akan saya dampingi saat monitoring. Jadi saya dampingi, saya arahkan, saya lihat, oh dalam waktu segini udah sampai mana nih pekerjaannya, sehingga nanti semuanya selesai bersamaan seperti itu, Bu. Ya, baik Bu Anita, saya apa namanya ya, dari sekian banyak saya membimbing mahasiswa pada saat ini, mulai dari apa identifikasi masalah dan semuanya pada lebih dominan mengambil model pembelajaran PBL. Tapi baru saya dapatkan Ibu Anita yang mengambil model pembelajaran PJBL, berarti berbasis proyek ya. Iya. Nah, nanti ini Bu Anita, kalau misalnya ini kan Ibu, ada saya ke masjid dulu, Ibu Di. ya, Umar Hawati, saya ke ya masjid dulu, kenapa Pak? Ibu Di. Dilanjut bisa bentar kalau sudah ke ini. Saya ke masjid dulu. Oh iya, baru gantian Pak Di. Halo? Iya, iya. Iya, saya ke masjid dulu. Kalau sudah Ibu Anita ini langsung berikutnya. Iya, Ya, iya. bagaimana Pak? Siapa namanya? Pak Pak Ibrahim, Ripa untuk Pak Rifal. menyudahi ini. Saya rasa sudah ini waktunya untuk Ibu Anita. Iya, Bu. Oh, sudah Mi. Kalau sudah Mi, Iya, di stop saja, Bu. iya. Sudah cukup Kalau sudah rasanya selesai, karena Mi, sudah baru banyak. masuk lagi satu. Iya. Nanti diundang masuknya, Ibu Anita, siapa yang berikutnya ya? Suruh masuk ya. Di Yang room. berikutnya Nanti Ibu Dwi, dulu Pak. yang dampingi. Iya. Nanti saya pulang baru Nanti bergabung. saya pandu Pak. Iya, kalau ada yang Iya, masuk. iya, iya. Oke, Mana oke, Pak oke. Ripa ini? Atau Iya. Saya hubungi dulu ya, Di Bu sana ya. keluar saja wanita. Nanti kita yang sampaikan di grup di anunya, di grup umumnya untuk Oh, masuk. jadi Oke, oke. diakhiri dulu, Pak. Iya. Oke. Sudah selesai, Mak Ibu? Mar? iya, iya, sudah Pak. Oke, baik. Kalau begitu untuk Ibu Anita saya kira cukup ya untuk kegiatan uji komprehensifnya hari ini. Ya, selama sudah sampai di tahapan ini, mudah-mudahan lebih semangat lagi ya. Iya, Lebih Pak. mendalami lagi perangkat-perangkatnya untuk langkah-langkah berikutnya. Baik, karena kami berdua sudah memberi pertanyaan-pertanyaan terhadap Ibu Anita dan sudah selesai. Mari kita menutup ujian komprehensif ini untuk sesinya Ibu Anita Rahayu dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salib. kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Iya, Izin live ya. Iya. Terima kasih. Langsung